Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1431. Ketika Nanako memikirkan hal ini, pikirannya kuat mendukungnya. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan meledak dengan kekuatan besar dalam sekejap. Segera setelah itu, Nanako tiba-tiba melompat dan berbaring 270 derajat. Kakinya yang ramping terangkat tinggi, dan kakinya mendarat di wajah Michelle dengan sangat keras. Michelle masih terkejut dengan penampilan Nanako yang tidak normal hari ini. Dia tidak mengira Nanako bisa tiba-tiba menyerang dirinya dalam sekejap. Selain itu Michelle tidak mengetahui bahwa saat ini Nanako, karena Charlie, seluruh tubuhnya dirangsang untuk mengeluarkan potensi terkuatnya. Kekuatan tendangan Nanako sudah jauh melebihi kondisi puncaknya yang biasa. Ketika Michelle kembali sadar dan membangun untuk melawan, momen itu telah berlalu. Dia hanya merasa ada bayangan hitam terbungkus kekuatan besar menyerang wajah di bawahnya. Dia terkejut dan tidak sempat menghindar. Dia merasakan kekuatan itu tiba-tiba menghantamnya. Dia merasa seolah-olah otaknya terputus oleh tendangan ini. Dia tercengang. Dia kehilangan kesadarannya dalam sekejap, dan langsung jatuh. Ini, penonton melihatnya dengan ngeri. Nanako yang sebelumnya hanya pasif yang ekstrim dan hampir dikalahkan oleh Michelle. Dia bisa tiba-tiba mencapai kekuatan yang mematikan seperti itu. Dia menjatuhkan Michelle dengan satu tendangan. Setelah hening sekilas, terdengar ledakan tepuk tangan yang meriah. Pertandingan hari ini, bagi mereka, sungguh luar biasa. 2 ring, 2 pertandingan. Semua pemenang mengalahkan lawannya hanya dengan satu gerakan. Aurora menendang kedua lengan lawan dengan satu tendangan, yang setajam topan. Dan Nanako itu, meskipun dia telah menekan dan memukul oleh lawan dan tidak bergerak seperti yang diharapkan, langsung menyatakan keadaan. Dia merebut peluang saat lawannya kehilangan konsentrasi, dan langsung menjatuhkan lawannya dengan satu tendangan kuat. Charlie diam-diam terkejut saat melihat adegan ini. Dia pikir Nanako sudah dikendalikan oleh lawannya. Tetapi ternyata dia bisa mengambil kesempatan, menyesali semua kerugian dalam satu gerakan, dan menang dalam tendangan satu. Kesabaran dan keberanian ini benar-benar membuat Charlie memukaunya. Pada saat ini, dia melangkah maju untuk memeriksa kondisi Michelle. Setelah mengetahui bahwa Michelle dalam keadaan koma, dia segera memanggil tim dokter kompetisi. Setelah dokter datang untuk memeriksa, dokter memutuskan Michelle harus dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Beberapa staf medis langsung menempatkan Michelle yang tidak sadarkan diri di atas tandu dan mengangkutnya ke rumah sakit. Nanako di atas ring, matanya melewati kerumunan yang bersemangat dan mengoceh, dan memunculkannya langsung berhenti saat melihat Charlie. Melihat wajah terkejut Charlie, dia sangat bersemangat. Charlie, aku akhirnya mencapai tujuanku untuk menang dengan satu gerakan. Apa aku terkesan? Charlie memperhatikan saat ini, dan tiba-tiba terkejut dengan tekad di mata gadis Jepang dan kegigihan dalam ekspresi. Setelah beberapa saat, dia mengacungkan jempolnya dari jarak jauh. Setelah beberapa detik, dia mengulurkan tangan yang memberi jempol, melambai pada Nanako, dan berbalik pergi. Melihat punggung Charlie, Nanako merasa kehilangan. Tapi mengingat ibu jari yang Charlie tunjukkan, dia memiliki perasaan manis di hatinya lagi. Bab 1432. Wasit memegang mikrofon dan berkata, "Sekarang saya umumkan bahwa pemenang permainan ini adalah pemain Jepang, Nanako Ito." Pertandingan hari ini benar-benar seru. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dua pemenang di ring kedua langsung lolos ke final dengan menang satu tendangan. Nona Aurora dari China sebelumnya mengalahkan Joanna dari Brasil dengan satu tendangan. Dan sekali lagi dia kembali menampilkan pertunjukan mengejutkan itu untuk menang dengan satu tendangan. Penampilannya benar-benar menakjubkan. Aurora dari Cina akan bertanding melawan Ito Nanako dari Jepang di final lusa. Dan yang kalah dari 2 game hari ini, Victoria dari Australia dan Michelle dari Amerika Serikat, akan bersaing untuk tempat ketiga. Jadi tetaplah di sini. Penonton sangat bersemangat. Di luar dugaan, pemain Tiongkok mampu mencapai final.
Dan dia tampil tanpa celah di kedua pertandingan terakhir. Dia kuda hitam terbesar dalam game ini. Yang menarik adalah bahwa dua pemain wanita yang maju ke final sama-sama pemain Asia. Mereka berdua sangat cantik dan seksi. Tak perlu dikatakan, sosok Aurora yang panas dan kencang adalah wanita kelas super di mata pria. Dan Nanako selembut air, sangat lembut dan indah, yang sangat kontras dengan kekuatannya, dan menjadi objek daya tarik semua pria. Dua keindahan terbaik ini bersaing untuk menjadi juara. Pertandingan antar juara ini pasti akan sangat indah. Di luar panggung, Jiro sangat bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertarungan kedua hari ini sangat bagus. Tidak ada keraguan bahwa pertandingan perempat final ini telah mendorong popularitas game ini ke puncak baru. Pil perut Kobayashi itu juga akan terbang ke langit. Saat Charlie keluar dari gym, Aurora sudah mengenakan pakaian kasual dan berjalan keluar bersama ayah dan sepupunya. Ketika dia melihat Charlie, dia sangat bersemangat sehingga dia ingin maju untuk berbicara dengannya. Namun ada banyak reporter di sekitarnya, mereka yang mengelilinginya. Aurora saat ini adalah atlet pelajar yang paling diperhatikan di Aurus Hill. Tentu saja, para reporter mengejarnya untuk mewawancarainya secara mendalam. Aurora dikepung oleh wartawan, dan dia sedikit cemas. Dia juga sedikit bertanya-tanya menghadapi pertanyaan wartawan. Pada saat ini, Charlie melihat adegan ini, mengiriminya pesan WeChat, dan berkata kepadanya, "Aurora, terima dengan baik wawancara stasiun TV. Itu akan baik bagi Anda di masa depan. Aku harus pergi dulu. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan." Melihat pesan WeChat ini, Aurora melihat keluar dari kerumunan dan melihat Charlie telah pergi jauh. Dia merasa sedikit kecewa. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja Charlie katakan di WeChat, dia dengan patuh membuang pikirannya dan dengan sabar menjawab semua pertanyaan reporter. Pada saat ini, Charlie baru saja tiba di tempat parkir ketika dia melihat Rolls-Royce Ishak diparkir di depan BMW ayah mertuanya. Melihat Charlie datang, Ishak buru-buru turun dari mobil dan berkata dengan hormat kepada Charlie, "Tuan muda, saya sudah membawa kosmetik yang Anda minta. Ada di bagasi. Buka bagasi Anda. Saya akan memindahkannya." "Oke, kamu bisa memasukkannya ke dalam mobilku." Charlie mengeluarkan kunci mobil dari mobil BMW dan membuka bagasi. Ishak juga buru-buru membuka bagasi Rolls-Royce dan mengeluarkan 3 kotak hadiah besar dan mewah. Kotak hadiah ini terlihat sangat mewah. Bahkan merek mewah Hermes yang harganya mulai dari ratusan ribu, masih belum bisa dibandingkan kemasannya. Bab 1433. Masing-masing kotak hadiah ini ukurannya sebanding dengan pembeli bisnis. Keseluruhan kotak berwarna hitam dan emas. 2 warna mewah yang sederhana dan tenang. Charlie tidak bisa bertanya-tanya, mengapa kotaknya begitu besar. Ishak menjelaskan, "Tuan muda, set kotak kosmetik yang saya pilih ini adalah yang paling lengkap dan paling mahal di kelasnya. Harganya 388.888. Berisi paket lengkap produk mereka, termasuk krim wajah dan krim mata yang paling klasik. 2 krim ini saja sudah memakan tempat." Charlie mengangguk. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Ishak menjawab, "Dengan senang hari, muda tuan." Charlie berbicara dan berkata, "Ngomong-ngomong, Ishak, aku akan pergi ke East Cliff minggu depan. Masalah di Aurus Hill aku serahkan padamu dan Albert, khususnya untuk istriku. Kamu harus mengirim orang-orangmu secara diam-diam melindunginya. Keluarga Webb masih berupaya. Saya kira mereka masih belum akan menyerah." Ishak berseru, "Tuan, apakah Anda akan pergi ke East Cliff? Apakah Anda akan kembali ke rumah keluarga Wade?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Belum ada rencana kembali saat ini." Ishak bertanya dengan heran, "Tuan muda, mohon maafkan saya karena terlalu banyak bicara. Apa sebenarnya tujuan Anda pergi ke East Cliff? Jika Anda tidak kembali ke keluarga Wade, Anda harus berhati-hati dengan Dylan dari keluarga Koch. Saya dengar dia sudah beroperasi, dan sudah berada di rumah selama setengah bulan untuk pemulihan. Dia pasti sangat membenci Anda. Sangat membenciku." Charlie mencibir, "Seorang tuan muda dari keluarga Koch berani menggonggong di depanku. Aku punya urusan serius yang harus aku lakukan di East Cliff. Jika datang lagi untuk mengganggu,
Saya pasti tidak akan membuatnya lebih menderita. Ishak bertanya lagi, Tuan, apakah Anda ingin saya memberitahu keluarga dan membiarkan mereka menerima Anda di sana? Agar Anda merasa nyaman di sana. Tidak perlu. Charlie langsung menjawab dengan tegas. Saya tidak ingin keluarga Wade tahu saya ada di Eastcliff. Kamu harus merahasiakannya. Baik Tuan Muda. Charlie mengangguk dan berkata, Ishak, izinkan saya bertanya kepada Anda. Ishak buru-buru berkata, Tuan Muda, tanyakan saja. Charlie bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi saat orang tuaku meninggal? Ishak berkata dengan malu, Tuan Muda, ketika orang tua Anda meninggal, saya belum bekerja di keluarga Wade. Saat itu saya masih belajar. Setelah lulus, saya melamar sebuah perusahaan di bawah keluarga Wade, dan kemudian saya secara bertahap dipromosikan menjadi juru bicara di Aurus Hill. Masalah orang tua Anda adalah topik yang sangat dilarang untuk dibicarakan di keluarga Wade pada waktu itu. Orang-orang yang lebih tua dari saya hanya diam tentang hal itu, jadi saya tidak berani menanyakan detailnya. Charlie mengerutkan kening dan mengangguk ringan. Dari sudut pandang ini, pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang apa yang terjadi pada orang tuanya. Tetapi ini mungkin sangat rahasia dalam keluarga Wade. Dan Ishak, tentu sangat sulit untuk mengetahuinya. Jadi dia tidak bertanya lebih jauh, hanya memikirkannya. Ishak, jangan beritahu siapapun tentang percakapan kita yang dibicarakan. Jika keluarga Wade bertanya, Anda tidak boleh mengungkapkannya. Ekspresi Ishak membeku. Dan dia berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Saya tidak akan pernah mengungkapkan setengah kata pun. Jika masalah ini diajukan sebelum Charlie membunuh 8 Raja Surgawi di kaki Gunung Golmin, Ishak tentu saja akan lebih memilih keluarga Wade. Charlie hanyalah Tuan Muda dari keluarga Wade, dan keluarga Wade adalah lokomotif yang sebenarnya. Tetapi ketika dia melihat kekuatan ajaib Charlie yang begitu besar dengan matanya sendiri di kaki Gunung Golmin, dia memutuskan untuk sujud dan patuh pada Charlie selama sisa hidupnya. Artinya, di mata Ishak sekarang, dia hanya memiliki satu tuan, yaitu Charlie. Jika suatu hari nanti Charlie berhadapan dengan keluarga Wade, dia akan berada di pihak Charlie tanpa ragu-ragu. Mengucapkan selamat tinggal pada Ishak, Charlie pergi dari Aurus Hill Stadium sendirian. Alih-alih langsung pulang, dia menelepon mertuanya Jacob, dan bertanya, Ayah, kamu di mana? Jacob tersenyum dan berkata, menantu yang baik, saya di Universitas Senior. Kuliah kami sangat sukses. Sekarang semua orang sedang berdiskusi penuh semangat. Tidakkah kamu tahu, suasana di sini sangat bagus. Bab 1434. Charlie mengangguk dan tersenyum, dan bertanya kepadanya, apakah Bibi Hall ada di situ juga? Tentu saja, Jacob tersenyum dan berbisik. Bibi Hall duduk di sebelahku, dan aku mengajarinya cara menulis gaya kaligrafi Yan Zhenxing. Ya, Ayah, Charlie berkata sambil tersenyum. Ayah sudah mempelajari kaligrafi Yan Zhenxing. Benar, Jacob berkata dengan gembira. Selain Yan Zhenxing, aku juga sudah belajar yang lain. Saya juga mempelajari kaligrafi gaya Wang Shizi, Huang Tingjian, Liu Gongquan, dan Ouyang Sun. Charlie tersenyum dan berkata, Oke, aku harus belajar darimu lain waktu. Setelah berbicara, dia menambahkan, ngomong-ngomong, Ayah, saya sudah mendapatkan produk perawatan kulit yang Anda minta. Saya harus mengirimnya sekarang atau saya bawa pulang. Charlie meminta Ishak menyiapkan 3 produk perawatan kulit. Dia akan memberikan 1 set untuk Elaine. Dan dia juga harus menyiapkan 1 set untuk istri Claire. Dan Jacob juga ingin memberikan 1 set kepada Matilda. Namun, jika dia membawa pulang set ketiga itu, dia harus menyembunyikan 1 set agar Claire dan Elaine tidak menyadarinya. Oleh karena itu, lebih baik memberikan 1 set pada ayah mertuanya terlebih dahulu. Agar tidak terlalu merepotkan malam hari nanti. Kebetulan mertuanya dan Matilda sedang bersama sekarang. Ini kesempatan yang bagus. Ketika Jacob mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh semangat, Oh menantuku yang baik, kamu benar-benar mampu. Saya bertanya tadi pagi, dan sekarang kamu sudah mendapatkannya. Sangat cepat, sangat efisien. Charlie tersenyum ringan. Ini hanya masalah kecil.
Bukan apa-apa. Tunggu aku sebentar. Aku akan pergi. Jacob berkata. Kalau begitu, hubungi aku jika kamu sudah tiba di gerbang universitas tua. Nanti aku akan turun. Oke, 10 menit kemudian, Charlie sudah berada di gerbang Universitas Aurus Hill untuk lansia. Setelah memarkir mobil di sisi jalan, dia menghubungi ayah mertuanya. Segera, Jacob berlari keluar, mencondongkan tubuh ke jendela dan bertanya sambil tersenyum. Menantu yang baik, di mana produk perawatan kulitnya? Charlie keluar dari mobil, membuka bagasi, mengeluarkan satu kotak dan menyerahkannya kepada Jacob. Ayah, ini dia, ambillah. Jacob mengambil kotak kosmetik itu dan berseru. Oh, besar dan berat. Berapa banyak barang di dalamnya? Charlie berkata. Ada sekitar produk. Semuanya dalam satu seri. Lengkap. Jacob mengangguk. Kotak ini berat dan besar. Harganya pasti sangat mahal. Bisa ratusan ribu. Charlie tersenyum dan berkata. Ini bukan 100.000. Ini adalah paket termahal. Harganya 388.888. Berapa? Mata Jacob hampir jatuh ke tanah. Hanya satu kotak set kosmetik ini hampir 400.000. Uang segitu cukup untuk membeli satu BMW seri 5. Bahkan cukup untuk membeli Audi A6. Charlie mengangguk. Ya benar. Jacob memukul bibirnya dan berkata. Oh, kosmetik mahal seperti itu. Bagaimana perempuan bau Elaine pantas menggunakannya? Hei, menantu yang baik. Kenapa kamu tidak menukar set untuk Elaine dengan set yang harganya 200-an ribu? Bisa menghemat 200.000. Setelah jeda, Jacob berkata lagi. 200.000 yuan dapat dibelanjakan untuk apa saja. Tidak bagus membelanjakannya untuk Elaine saja. Saya bisa membeli beberapa kaligrafi dan lukisan antik seharga lebih dari 200.000 yuan dan digantung di rumah. Akan membuat rumah kita lebih cantik dan membuat kita terlihat terpelajar. Bagus kan? Charlie bercanda. Kalau begitu akan lebih baik mengembalikan set ini dan menghabiskan beberapa ribu yuan untuk membeli produk imitasi berkualitas tinggi. Bisa menghemat 380.000. Begitu Jacob mendengarnya, dia menamparkan pahanya dan berkata, menantu yang baik, ini ide yang bagus. Ambil kembali set ini dan berikan dia yang palsu. Itu layak untuknya. Bab 1435. Charlie tahu ayah mertuanya sangat tidak puas dengan Elaine ratusan ribu kali lipat. Ketidakpuasan ini terakumulasi selama bertahun-tahun selama kehidupan pernikahan mereka berdua. Terutama setelah Matilda kembali ke Tiongkok. Ayah mertuanya melihat bahwa Matilda 108.000 juta lebih baik dari Elaine. Dan keluhannya pada Elaine semakin kuat. Dia bahkan ingin menceraikan ibu mertuanya, Elaine. Namun Elaine tidak mendapatkan kesempatan ini. Jadi dia sangat tidak menyukai Elaine sekarang. Namun, hanya dengan berpikir sebentar, menurut Charlie, dia tidak bisa memberikan sesuatu yang palsu. Ini hanyalah satu set kosmetik. Akan mengarahkan membodohi Elaine dengan satu set kosmetik palsu. Tidak masalah jika Elaine akhirnya mengetahui. Tapi bagaimana jika istrinya Claire tahu dia memberi ibunya satu set produk perawatan kulit palsu? Claire pasti kecewa. Jadi dia berkata kepada Jacob, Ayah, jangan khawatir tentang ini. Dan cepat kirim set produk perawatan kulit ini untuk Bibi Hall. Jacob mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, Charlie, aku tidak akan kembali saat makan malam nanti. Kami akan makan malam bersama Universitas Lansia. Charlie menjawab, Oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Setelah itu, Charlie berkendara kembali ke rumah Villa Elite Thompson sendirian. Begitu dia mengendarai mobil ke halaman, dia melihat mobil istrinya Claire telah diparkir di rumah. Rupanya istrinya sudah selesai bekerja. Charlie memarkir mobil dan masuk ke rumah membawa dua set produk perawatan kulit. Elaine sedang duduk bersila di sofa di ruang tamu, menonton TV. Claire baru saja mencuci beberapa stroberi yang dipetik dari kebun sayurnya dan membawanya keluar dari dapur. Melihat Charlie, Claire bertanya kepadanya, Suamiku, kamu pergi pagi-pagi sekali dan pulang sangat terlambat. Charlie mengangkat dua kotak hadiah di tangannya, tersenyum dan berkata, Aku baru saja mendapatkan produk perawatan kulit untukmu dan ibu. Aku juga baru selesai melihat Feng Shui untuk temanku itu. Sebenarnya,
Charlie tidak ingin berbohong dan menipu Claire. Hanya saja ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Dia tidak bisa membayangkannya saat ini. Oleh karena itu, dia harus punya alasan yang masuk akal untuk menjelaskan asal-usul dua set kosmetik ini. Sekarang, di depan keluarganya, dia sering mengaku menunjukkan Feng Shui pada orang lain. Jadi dia akan selalu menggunakan cara ini. Melihat Charlie benar-benar membawa dua set produk perawatan kulit kaviar, Claire berseru, "Apa kamu benar-benar menunjukkan Feng Shui kepada orang lain dan mendapat bayarannya dengan kosmetik ini?" Charlie sedikit tersenyum. "Ya, upahku aku tukar dengan dua set kosmetik ini. Satu untuk kamu, satu untuk ibu. Kalian berdua bisa menggunakan produk perawatan kulit eksklusif ini." Claire hendak berbicara. Elaine sudah melompat dari sofa dengan penuh semangat. Dia sudah tidak peduli memakai sandal. Jadi dia berlari tanpa alas kaki dengan terlatih-tatih. Dia berkata dengan penuh semangat, "Oh, menantuku yang baik. Kamu benar-benar mendapatkan produk perawatan kulit kaviar ini untuk ibu." Charlie mengangguk dan memberinya kotak kosmetik besar. Elaine mengambil kotak kosmetik, dan tanpa mengucapkan kata pun, duduk di lantai dan membukanya dengan penuh semangat. Setelah membukanya, dia melihat kotak besar itu penuh dengan semua jenis kosmetik. Dia sangat gembira dan berkata, "Ya Tuhan, begitu banyak produknya. Ini pasti paket kosmetik paling mahal." Charlie mengangguk dan tersenyum. Ibu cukup cerdas. Paket kosmetik ini memang yang paling mahal di merek ini. Mata Elaine berkilat gembira. Dan dia bahkan berkata dengan gemetar, "Oh, aku sayang. Ini benar-benar kosmetik platinum terbaik." Ya Tuhan, harga set ini hampir 400.000. Claire di samping bertanya dengan tercengang. 400.000. Mengapa barang ini begitu mahal? Elaine segera berkata, "Kamu tidak mengerti. Paket paling murah merek ini harganya ratusan ribu. Dan yang paling mahal adalah paket platinum ini. Saya harus pamer pada teman-teman saya." Setelah berbicara, dia segera melompat kembali ke sofa dengan satu kaki dan mengeluarkan ponselnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.